Oh, silakan Bu. Kayak gitu. Ini saya maksud saya tuh saya cocokkan nih, takutnya salah kan? Iya. Yang diberikan nih kan Bu ya? Oh, jadi kesannya kita ini apa nih Bu? Saya ini mau pasang KB kan Bu, kesini nih. Oh, anak kita berapa orang Bu? Ada saya 2 orang, yang terakhir itu umurnya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti Iya. selama ini kita KB-nya apa kita? Nah kemarin itu saya tuh KB IUD Bu, tapi pas 2 tahun, nah saya tuh kepetihan berturut-turut Bu. Jadi saya sudah konsul ke dokter, katanya nggak apa-apa. Nah jadi saya tuh lepas IUD-nya, ganti lagi ke pil. Nah tapi ke pil itu saya kalau minum apa ya, migrain, sakit kepala gitu. Jadi ya apa yang Bu memang KB ini kan istilahnya banyak pilihan. Kita pernah dengar KB itu apa? Yang ada yang kita pernah tahu KB itu apa? Ya, ada IUD yang saya pakai itu Bu, pil, suntik, kondom Bu. Jadi ya memang ada beberapa jenis KB itu. Jadi kan karena kita ini kan udah coba IUD, sudah coba pil, jadi rencana nih kira-kira rencana kita nih dia pilih KB-nya yang mana nih? Hanya 2 ada lagi nih Bu, suntik dengan dengan implan. Implan itu kan 3 tahun, nomor pil suntik kan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau ada KB kondom untuk yang laki-laki. Nah, Saya ini tertariknya itu Bu ke implan Bu, tapi saya ini kurang paham dengan implan Ibu. oh iya. Ya Bu ya. Iya. Jadi sebelum saya jelaskan ke kita Bu ya, saya tensi dulu kita ya. Baik, ini tensi kita dulu 110 Bu ya. 110. Coba Bu kita timbang berat badan kita Bu. Ih baik aja Bu berat badan kita. Jadi ini Bu ya, implan itu adalah benda atau plastik, berupa plastik 2 batang Bu. Nih kita lihat Bu ya. Ini plastiknya itu Bu tembus halus nah Bu. Jadi di dekatan bayangan orang kan ada yang nyebut besar kah ini? Nah ini Bu ya implan nih. Nah kemudian ini dipasangnya di bawah kulit. Di mana tempatnya Bu? Di lengan. Lambung kita bekerja sebelah kanan, kita pasangkan di sebelah kiri. Jadi lengannya pun di bagian dalam, jadi tidak mengganggu kita bekerja, ya Bu ya. Nah itu, kemudian efek keuntungannya ada lagi Bu. Implan ini, jadi angka kegagalannya itu rendah gitu. Jadi dari 100 yang masang 1 yang gagal. Ini kan harus saya sampaikan juga Bu. Karena biar bagaimanapun KB itu kan istilahnya itu usaha. Ya kalau sampai ada terjadi kehamilan, kok bisa? Ya, namanya dari 100 1 yang gagal terjadi kehamilan ya, yang perlu kita ketahui. Nah kemudian masanya 3 sampai 5 tahun tergantung jenis. Nah kebetulan di puskesmas ini yang ada itu yang 2 batang Bu, yang jangkanya 3 tahun. Jadi dipasang tahun ini, dia tahun 2026 itu harus dilepas, ya Bu ya. Nah kemudian ketika misalnya kita lihat kesuburan, misalnya kita nak balik cepat hamil lagi, nah begitu dilepas cepat balik subur. Kita tanam anak ujung 2 nih, tak nambah lagi 1, baik Bu. Nah kita pasang ini begitu lepas langsung cepat kembali kesuburannya ya. Nah kemudian jadi ini aman Bu ya, untuk hampir semua orang yang pakai ini cocok, bisa semua ya. Nah kita dulu tapinya. Nah cuman ada juga Bu kelemahan kan. Satu yang kelebihan tadi ya, ini yang paling penting tidak mengganggu hubungan seks. Kemudian bagian nyusui tidak mengganggu nyusui kolon segala macam. Nah itu semuanya bisa makai. Nah cuma satu Bu yang mungkin perlu kita ketahui dari implan ini, KB ini dia sama sekali tidak melindungi orang dari penyakit menular. Yang maksudnya menular tuh penyakit tidak sepilis, HIV yang sekarang banyak itu kan Bu ya. Nah itu dengan hepatitis. Karena yang bisa melindungi itu cuma 1 Bu KB ini, kondom. Karena kondom itu orang laki yang kaya. Nah jadi kan tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Nah itu tadi ya. Sampai sini adakah yang kita tanyakan?
untuk ini Bu, efek sampingnya nih nanti. Takut yang tidak dimulai itu ya. Nah pasti Bu, setiap KB itu pasti ada efek samping. Namanya efek samping itu kan tergantung masing-masing orang Bu. Ada yang mungkin begitu pasang biasa-biasa aja, tapi ada juga yang mengalami pendarahan Bu, atau haid, bukan pendarahan sih, haid. Nah haidnya itu ada yang baru pasang ngeplek, dia berhenti. Ada yang misalnya begitu pasang tuh dalam setahun tuh haid terus, tapi biasanya dalam setahun setelah itunya normal, ya. Jadi itu efek samping biasa. Tapi kalau misalnya kita mengalami haid terus-terusan, katakanlah sampai mengganggu lah, sampai ganggu kesehatan, jangan sampai lalu ya. Kita cepat datang periksa, dia kan akan diberikan obat untuk menghentikan haidnya itu tadi. Kan haid normal kita kan 1-15 hari. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, cepat aja kita periksa ya. Nah pun selama haid, ya kita harus minum pil tambah darah. Kenapa? Untuk mencegah anemia, ya Bu ya. Nah terus efek samping itu tadi, kemudian kadang-kadang ya timbul jerawat, kadang-kadang kenaikan berat badan, dan bisa juga menimbulkan apa tuh, menurunnya nafsu Bu. Tapi itu di masing-masing orang berbeda. Ada juga yang itu masalah Bu, biasa-biasa aja. Nah, jadi pasangnya ini sekarang Pak. Lagi sekarang aja Bu, nggak apa-apa. Nah, jadi itu apa nih, laki kita kan beda nih, seharusnya kan kita kan bersama dengan laki kita nih. Jadi ini Bapak nih Bu ya. Iya. Nah, ini saya lihat dulu nih Bu di sini Bu, kita coba itu spekkan dulu Bu ya. Kita kan baca migrain tadi. Nah, ternyata jadi kita pilihannya IUD kan sudah pernah coba ya. Sebenarnya kita IUD dulu jadi pusingnya. Nah, kemudian implan bisa Bu kita, pil bisa ya. Nah, suntik bisa ya. Cuman kalau pil kan harus minum setiap hari nih, kita coba suntik 3 bulan sekali, implan 3 tahun sekali. Jadi pilih yang mana Bu kita? Implan aja. Implan. Ya. Jadi biar Bu sebelum kita pasang ya, pasang ini ada lembar persetujuan Bu, persetujuan. Ini jadi pasang ya, kita tanam ini, kita baca dulu nih, kita baca ya, baru kita tanam. Jadi seharusnya ini laki kita nih, ya, ya apa ya, 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 oke, ya. Nah, jadi ini dia akan pasang di sini Bu, di lengan kita. Kita kerja sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri dia akan dibius dulu untuk supaya mati rasa, supaya terasa. Jadi pada saat dia saya iris sedikit untuk masukkan implannya, kan dipasang di bawah kulit Bu, dia akan teraba Bu dari luar. Dia kita sepadahi juga. Pasang jadi 2 batang itu dia. Jadi itu supaya terasa. Nah kemudian untuk lukanya sendiri Bu, luka bekas pasangannya itu paling 2 hari sembuh, 3 hari sembuh. Bisa kita ganti dengan handicraft atau pensoplas sendiri ya, di masalah ya. Walaupun misalnya basah pun di masalah sebenarnya. Yang penting jaga, jangan dulu basah sebenarnya Bu, 2 hari jangan dulu basah. Yang penting jaga kebersihannya. Jadi supaya cepat sembuh biar infeksi. Ya, dia ada juga saya beri obat anti nyeri. Kalau saya terasa nyeri dia kita minum. Kita ada alergi di obat. Enggak, kalau alhamdulillah dia ada alergi ya. Jadi dia ini masalah Bu, untuk mengangkat berat-berat masalah. Kan kita juga bertanya ya, takut ya tetangga pun mau pada itu juga angkat berat bukan ini. Nah berhubung lagi kita jauh kan di masalah ya, sembuhkan dulu ininya tuh. Kalau bisa mendapatkan hubungan laki kita jauh sebulan baru sebulan kan. Ya Bu ya, ini saya beri kartunya, ini satu KB-nya ya, dia ini jangan sampai hilang Bu. Dia kalau ada keluhan yang hubungan dengan yang saya sebutkan tadi, haid mungkin lebih dari 15 hari atau banyak, ganti sampai 3 kali lebih 4 kali sehari, kita cepat datang ya, periksa kontrol ke sini atau ke bidan terdekat yang dirawat kita situ ya. Kalau bisa boleh kita lakukan konsultasi ya. Oke Bu, ya.